Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 118700730 dari kelas A. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2. Di sini materi yang akan dibahas yaitu yang pertama hampiran Taylor, kemudian persamaan nonlinier metode tertutup, kemudian persamaan nonlinier metode terbuka, eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, dan yang terakhir interpolasi. Langsung aja di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu hampiran Taylor. Maclaurin power atau deret Maclaurin yaitu penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, untuk rumusnya yaitu fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama 0 dikali x ditambah turunan kedua dikali x kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya sampai turunan ke n. Notisnya, deret infinite atau tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Kemudian Taylor series. Kita bisa memulai deret polinom yang berasal dari titik manapun x sama dengan x0. Tapi dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Nah, perkiraan pada nilai x sama dengan 0 ini disebut dengan Taylor series. Jadi, deret Maclaurin yaitu deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Untuk rumus umum Taylor series yaitu fx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama x0 dikali x min x0 ditambah turunan kedua x0 x dikurangi x0 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah sampai turunan yang ke n, atau juga bisa digambarkan seperti yang di bawah dengan sigma. Nah, kemudian untuk contohnya, bentuklah deret Taylor untuk fx sama dengan ln x, x0 sama dengan 1. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari turunannya terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus umum Taylor. Nah, untuk truncated Taylor series, kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n atau derajat tertentu yang tidak tak hingga. Kita sebut dengan truncated Taylor series. Series Aquari. Kenapa mesti pakai deret Taylor kalau bisa pakai Maclaurin? Karena perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkiraan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Nah, di sini kita akan membahas materi yang kedua yaitu persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier yaitu ada beberapa metode. Yang pertama metode tabel, yang kedua metode biseksi, yang ketiga metode regulavalsi, dan yang keempat metode literasi sederhana. Persamaan nonlinier yaitu penentuan akar-akar persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Persamaan nonlinier. Penyelesaian persamaan linier dapat dikatakan mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta
dapat dihitung dengan mx tambah c sama dengan 0, atau x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC, yaitu x12 sama dengan min b ditambah kurangi akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Penyelesaian persamaan nonlinier. Metode tertutup. Mencari akar pada range A, B tertentu. Dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen atau disebut juga metode konvergen. Metode tertutup, yaitu ada metode tabel, biseksi, dan metode regula falsi. Nah, untuk metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti berikut, dapat dilihat tabelnya. Kemudian ada algoritma metode tabel. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah, x bawah, dan batas atas, x atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian n. Yang keempat, hitung step pembagi h, yaitu dengan rumus h sama dengan x atas dikurangi x bawah dibagi n. Dan untuk yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dihitung dengan rumus XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H. Dan untuk YI sama dengan FXI. Dan yang terakhir untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana bila FXK sama dengan 0 maka XK adalah penyelesaian. Dan bila fxk dikali fxk ditambah 1 lebih kecil dari 0, maka bila fxk lebih kecil daripada fxk ditambah 1, maka xk adalah penyelesaian. Dan bila tidak, xk ditambah 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk ditambah 1. Kemudian pada metode tabel ini memiliki kelemahan. Yang pertama, metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Kemudian ada metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah atau bisa disebut A dan batas atas bisa disebut B. Kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus X sama dengan A tambah B dibagi 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB lebih kecil dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Metode biseksi. Nah, di sini ada algoritma metode biseksi. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian, tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi
maksimum N, hitung FA dan FB. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak dilanjutkan, hitung X dengan menggunakan rumus A tambah B dibagi 2. Kemudian hitung Fx. Selanjutnya, bila Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Dan yang terakhir, jika B min A lebih kecil dari E atau iterasi lebih besar iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, diulangi langkah yang ke-6, yaitu dihitung kembali X-nya dengan rumus A tambah B dibagi 2. Metode regula false. Metode pencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range, 2 titik A dan B pada fungsi Fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier, dikenal dengan metode false position. Untuk rumus metode regula false sini yaitu FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A sama dengan FB min 0 dibagi B min X. X sama dengan B dikurangi FB dikali B min A dibagi FB min F kali A. Dan untuk X-nya sama dengan AF dikali B dikurangi B F dikali A dibagi F kali B dikurangi F dikali A. Untuk algoritma metode regula false, yang pertama didefinisikan fungsi Fx, kemudian tentukan batas bawah A dan batas atas B, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Hitung FA sama dengan F dikali A dan FB sama dengan F kali B. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih kecil dari E. Untuk menghitung iterasi di sini ada X sama dengan FB dikali A dikurangi FA kali B dibagi FB dikurangi FA. Untuk menghitung Fx sama dengan F dikali X. Untuk menghitung error yaitu F dikali X. Jika Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Akar persamaannya adalah X. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan nonlinier metode terbuka. Penyelesaian metode terbuka. Nah, untuk metode terbuka yang pertama itu diperlukan tebakan awal. Yang kedua, Xn dapat tidak dipakai untuk menghitung Xn tambah 1. Kemudian hasil dapat konvergen atau divergen. Nah, untuk metode terbuka, di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode scan. Untuk metode iterasi sederhana, yaitu metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan G dikali X. Contohnya, X min X pangkat X sama dengan 0. Ini diubah kemudian menjadi X sama dengan E pangkat X atau G dikali X sama dengan E pangkat X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Kemudian ada metode Newton-Raphson, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke N tambah 1 dituliskan dengan rumus ini. Kemudian ada algoritma metode Newton-Raphson. Definisikan fungsi Fx dan
pangkat 1x, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Kemudian tentukan nilai pendekatan awal x0, hitung fx0 dan turunan pertama x0. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau F dikali XI lebih besar dari E, dan kemudian dihitung fx-nya dengan rumus yang sudah tertera. Kemudian yang terakhir, akar persamaan adalah nilai X yang terakhir diperoleh. Nah, selanjutnya ada metode scan, yaitu metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi. Turunan pertama X. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Kemudian modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode scan. Nah, untuk metode scan sendiri, di sini ada rumusnya. Kemudian metode Newton-Raphson didistribusikan. Rumusnya jadi seperti yang ada di sini. Kemudian selanjutnya metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matriknya diubah menjadi augment metrik. Nah, seperti yang digambar. Kemudian diubah metrik menjadi metrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Metode dekomposisi LU. Jika matrik A non-singular, matrik yang mempunyai inverse, maka ia dapat difaktorkan, diuraikan, atau dikomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas U upper dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh sebelumnya A sama dengan LU. Algoritma dekomposisi LU mendapat matriks L dan U menyelesaikan matriks L, Z sama dengan B menyelesaikan matriks U, X sama dengan Z. Selanjutnya yaitu materi tentang interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau derajat. Jenis interpolasi yang pertama, interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi linier, interpolasi kuadrat, interpolasi kubik, dan interpolasi Lagrange. Kemudian untuk menentukan interpolasi linier yang pertama yaitu ambil ruas garis yang menghubungkan titik XK, YX, dan XK tambah 1, YK tambah 1. Kemudian diperoleh persamaan garisnya seperti yang sudah tertera. Jadi persamaan garisnya yaitu seperti ini. Dan untuk interpolasi Lagrange kurang disukai dalam praktek karena yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn dikurangi min 1 X dan Fn dikali X pada interpolasi Lagrange. Interpolasi yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal pada materi hampiran Taylor. Hampiran fungsi fx sama dengan sin x sampai orde 4 di sekitar x0 sama dengan 1 dan hampiri nilai 0,9. Untuk step pertama, fungsi fx kita turunkan sampai orde 4.
fx sama dengan sin x, turunan sin x sama dengan cos x, turunan cos x sama dengan min sin x, turunan min sin x sama dengan min cos x, dan turunan min cos x sama dengan sin x. Dan selanjutnya step yang kedua digunakan deret Taylor. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya dan kita masukkan. Diketahui x0 sama dengan 1, step ketiga masukkan x0. Kita masukkan x-nya 1. Nah, kemudian step yang keempat, masukkan nilai x, yaitu 0,9. Kita masukkan sin x-nya 0,9. Nah, kita jumlahkan sehingga didapat sin 0,9 sama dengan 0,78335,651. Di sini ininya truncated. Kenapa truncated? Karena kepotong sampai orde keempat. Kemudian, persamaan nonlinear metode tertutup. Yang pertama untuk metode tabel. Selesaikan persamaan x tambah pangkat x dengan range x sama dengan min 0,6 dikurangi sampai 0,5. Nah, x-nya min 0,6 masukkan x-nya dan ini didapat hasilnya sampai ke min 0,5. Kemudian sudah didapat hasilnya kita masukkan ke tabel. Dapat kita lihat dari metode tabel diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x sama dengan 0,57 dengan nilai fx sama dengan 0,00477. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada materi metode biseksi. Periksa apakah salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x min 4 sampai iterasi ke 5. Jika diketahui nilai awal x sama dengan min 11 dan x sama dengan 5, serta kelebihan hingga 2 desimal. Step yang pertama yaitu tentukan nilai A dan B dengan nilai A sama dengan min 11 dan B sama dengan 5. Kemudian, step kedua dihitung FA dan FB-nya, dimasukkan nilai A-nya yaitu min 11, kemudian dihitung FB-nya. FA dikali FB lebih kecil dari 0. Step ketiga dihitung X-nya dengan rumus A tambah B dibagi 2. Untuk hasilnya didapat min 3. Kemudian step yang keempat dihitung Fx-nya. Kita masukkan X-nya. Kemudian didapat, kemudian dibuat tabel. Nilai FA sama tanda dengan Fx sehingga iterasi I nilai A diganti dengan nilai X. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam tabel. Jika nilai FA atau FB sama dengan Fx, maka iterasi selanjutnya nilai A atau B diganti dengan nilai X. Cek errornya sama dengan X5 dikurangi X4 dibagi X5 sama dengan 0,75 dikurangi 0,5 dibagi 0,75 didapat hasilnya sama dengan 0,33. Dan selanjutnya contoh soal pada materi metode regula false. Tentukan salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 jika diketahui nilai awal x sama dengan 2 dan x sama dengan 5 serta ketelitian hingga 3 desimal. Untuk cara penyelesaiannya, step pertama yaitu tentukan nilai A dan B, nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan 5. Untuk step kedua, dihitung FA dan FB-nya. Dimasukkan, didapat nilainya, kemudian dilanjutkan ke step ketiga. Dihitung nilai X dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B dibagi F kali B dikali F kali A. Didapat hasilnya sama dengan 3. Untuk step keempat dihitung Fx-nya. Dimasukkan ke dalam tabel. Step selanjutnya menukar nilai A atau B dengan X jika FA atau FB sama tanda nilainya dengan Fx seperti pada metode biseksi. Nah, kemudian iterasi dapat dihentikan di iterasi ke-7.
karena sudah diperoleh akar persamaan nonlinearnya adalah 4 dengan nilai error 0. Pada soal f(x) sama dengan x kuadrat min 5x tambah 4 sebenarnya dapat difaktorkan secara langsung, yaitu dengan nilai x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Metode inilah sebagai pembuktiannya. Nah, selanjutnya contoh soal pada materi metode eliminasi Gauss. Diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 1, 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 3, x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, step pertama, representasikan sistem ke bentuk matriks. Dibuat matriks terlebih dahulu. Kemudian step kedua, diubah matriks menjadi matriks segitiga atas. Ini untuk R1-nya. Nah, ini sudah didapat segitiga atasnya. Kemudian dibuat persamaan. Untuk persamaan pertama 1/2, untuk persamaan kedua 9/7, persamaan ketiga min 1. Untuk step ketiga disubstitusikan persamaannya. Didapat y sama dengan 2 dan x sama dengan min 3, z sama dengan min 1. Nah, untuk contoh soal berikutnya diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. 2a ditambah 4b tambah 3c sama dengan 16, 3a tambah 5b tambah 2c sama dengan 12, 4a tambah 6b tambah 3c sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya sama, dibuat matriks terlebih dahulu. Kemudian untuk step berikutnya dikomposisikan matriks A untuk matriks U menggunakan metode OBE, matriks L menggunakan metode Crouch. Seperti ini, dan didapat matriks U. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, hasil matriks ini akan diubah menjadi matriks L. Nah, A11 sama dengan L11, A21 sama dengan L21, A31 sama dengan L31, dan didapat 2, 3, 4. Kemudian dihitung dengan ini didapat 2. Kemudian step yang ketiga, tentukan nilai Z dengan proses substitusi maju L2 sama dengan B. Didapat Z1 sama dengan 8, Z2 sama dengan 12, Z3 sama dengan 2. Untuk step keempat, tentukan nilai X yang merupakan solusi dengan proses substitusi mundur UX sama dengan Z. Didapat X3 sama dengan 2, X2 sama dengan 7, X1 sama dengan 9. Jadi nilai yang didapat X1, X2, X3 sama dengan A, B, C dengan nilai A sama dengan min 9, B sama dengan 7, dan C sama dengan 2. Dan contoh soal untuk materi interpolasi. Diketahui log 2 sama dengan 0,30103, log 4 sama dengan 0,60206, log 6 sama dengan 0,77815, log 8 sama dengan 0,90309. Berapakah log 5,5? Hitung dengan orde 2 dan 3 interpolasi Newton 1. Untuk orde 2, X0-nya sama dengan 6, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 2. Untuk BO-nya sama dengan Fx0 sama dengan 0,7781. Kemudian kita masukkan dan kemudian kita hitung sampai didapat nilai errornya 0,745184 dikurangi 0,74036 dibagi 0,74036, maka nilainya 0,00548, 0,548%. Dan untuk log 5,5 sama dengan 0,74036. Ini untuk orde 2. Kemudian untuk orde 3 dengan X0 sama dengan 6, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 8. Kita hitung,
kemudian didapat segini, kemudian dimasukkan lagi nilainya sesuai rumus. Nah, didapat errornya 0,74180 dikurangi 0,74036 dibagi 0,74036 dan didapat hasilnya 0,00194 atau 0,194%. Ini untuk orde 3 dengan log 5,5 sama dengan 0,74036. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.